Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil jumlati kullu hadhin min hududid dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamilu ila al-qalb qalla am kathur idza tatarraqa ilaihi al-amal takaddara bi safu wa zala bi ikhlasuh. Wa bil jumlati lan kelawan gemblengan borongan kesimpulan dari keseluruhannya kullu hadzin utai saben-saben bagian suwiji min hududid dunya saya pira-pira bagian di dunia suatu kepentingan dari kepentingan dunia tastarihu kang ngrasa kepenak ngrasa ngaso ilaihi maring kullu hadzin apa nafsu kecenderungan egoisme pribadi bahwa nafsu kita merasa menikmatinya dari kepentingan dunia tersebut. Wa milulan condong ilahi maring kullu hadzin apa qalbu ati. Qalla padha kidik apa kullu hadzin. Am kasurata akeh apa kullu hadzin. Iku idza tatarraqa, ari kelane anyar teka apa kullu hadzin. Anyar teka tatarraqa menyentuh apabila dia menyentuh bersinggungan bagian-bagian dari hawa nafsu, kepentingan egoisme pribadi yang kita menikmatinya itu. Anyar teko bersinggungan bersentuhan ilal amal maring amal takadar mongko dadi butek bi iklan sebab kulu hadzin apa safuhu beninge amal wazalan dadi ilang bi iklan kulu hadzin apa ikhlasuhu ikhlasi amal kemurniannya amal hilang amal perbuatan sesuatu yang kita lakukan entah itu berupa kewajiban kesunahan atau keutamaan atau apapun. Begitu bersinggungan dengan bagian hawa nafsu kita, kepentingan egoisme pribadi kita yang dicondongi oleh hati. Iki setitik utawa akeh kebeningane dadi butek, keikhlasane dadi ilang. Gampangane ngene, nek dhewe arep nglakoni sesuatu, bila kita mau melakukan sesuatu itu kan didasari dengan niat. Nah, niat itu kan bagaikan benih biji. Ditandur wijine kuwi banjur tukul. Jadi niat kuwi kaya biji, begitu biji dhewe salahke ning ati, tukul dadi gerakan. Gerakan kita itu disebut amal. Melakukan apapun, berupa perintah atau kebaikan atau apapun. Lah, proses biji terus tumbuh menjadi tanaman itu tadi kan tidak terlepas dari berbagai macam serangan hama atau bulma, ngono to. Hama atau gulma, gangguan-gangguan dari hewan atau tanaman lain yang liar, berupa rumput atau apapun. Proses kita membersihkan berbagai macam hama, gulma, sesuatu yang mengganggu pertumbuhan tanaman kita agar lebih subur itu proses pembersihan kita. Kuwi jenenge ikhlas, memurnikan, menghilangkan segala campuran selain dari si tanaman itu tadi. Jadi pertama ya pancen kudu niat, malah niat itu lah bab niat nyambungnya terus neng ikhlas. Bab niat itu kan bersambung dengan ikhlas. Karena apa? Niat itu tanaman yang kita tanam bijinya, terus dia tumbuh menjadi pergerakan, menjadi perbuatan. Lah selama kita bergerak, selama kita berbuat, melakukan sesuatu, itu kan selalu ada godaan-godaan yang merusak kemurnian amal itu. Yang seharusnya hanya lillahi ta'ala krono Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tok, tapi karena banyaknya hama, banyaknya gulma yang tidak lain itu kan muncul dari hawa nafsu, egoisme, kepentingan pribadi kita, itu kan bisa merusak pertumbuhan dari pohon amal yang kita tanam itu tadi. Maka kita bersihkan. Oh iki ning jero ati ana sifat riya, pamer, kok pengen di ngerteni menungso, pengen dipuji, pengen dilem. Kuwi kan hama yang harus kita hilangkan agar kemurnian itu kembali lagi lillahi ta'ala. Iki ning jero ati kok enak sifat gumedhi, angkuh, merasa lebih besar, merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari yang lain. Terus menyepelekan, merendahkan pihak lain. Nah, kuwi dilai, dimurnikan, diwatun untuk melindungi tanaman amal kita itu tadi. Akui proses itu kita sebut sebagai ikhlas. Proses memurnikan. Jadi wong ikhlas ki ora gek terus saksuwene amal sangka awal ngasih rampung tidak ada godaan atau tidak ada
kesalahan atau tidak ada kecenderungan hawa nafsu sama sekali. Benar-benar kosong, murni lillahi ta'ala saja. Tidak ada hama atau gulma yang menyerang. Bukan seperti itu. Ya justru dalam prosesnya kita akan menemukan banyak godaan, banyak hama, banyak gulma. Akan tetapi di tengah godaan itu semua, tanaman amal yang kita tanam itu tadi berupa biji yang telah baik itu kita jaga, kita bersihkan dari berbagai macam hama, gulma, dan seterusnya yang bisa merusak tanaman amal. Kuwi jenenge ikhlas. Jadi selama kita masih berusaha untuk menghilangkan berbagai macam campuran yang mengotori tujuan kita yang seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Selama kita berusaha untuk membersihkan dan menghilangkan itu semua, proses itu disebut memurnikan, membersihkan, yang dalam bahasa Arabnya ikhlas. Ngono lho. Jadi ini wong ikhlas ki ora kayak terus kok awal ngasih akhir dalam dia melaksanakan ibadah atau amal atau perbuatan baik atau apapun itu sama sekali tidak ada kotorannya. Neng ati iki blas kayak nek kerentek elek, orang ngono. Ya enek kerentek elek. Kadang-kadang ning jero ati iki enek kerentek pengen dingerteni wong, pengen dipuji, pengen dilem. Ning jero ati kadang-kadang ya enek kerentek mangkel nek enek liyane kuwi iki ora gelem dijak berjuang, terus dheweke pontang-panting kaya berjuang dhewe, terus dia merendahkan saudaranya yang lainnya itu dan merasa dia lebih berjasa, lebih capek, lebih superior dan seterusnya. Ya wajar, kadang ono sak seretan, rong seretan kerentek ngono-ngono kuwi ning jero ati. Tugas kita membersihkannya ngono tok. Selama kita masih berusaha untuk membersihkan hal-hal yang seperti itu yang bisa mengkotori kesucian hubungan kita dengan Allah, itulah ikhlas. Fa innal khalisa, karena saat temennya kang murni minal amal sing ngamal, gua ya khalis ka alladzi perkara sila alladzi la ba'itha, kang ora ana kang nangekake, ora ana pendoronge iku maujud alih ing atase alladzi illa talabal qurbi, kejaba nuprih qurb ngeparek minallah taala sing Gusti Allah taala. Illa talabal qurbi kuwi illa istisna kuwi pengecualian. Kuwi iso diwaca talabal qurbi, iso diwaca talabul qurbi, iso diwaca nasab, i'rab nasab, iso diwaca i'rab rafa. Nek diwaca i'rab nasab ya dhek dadi istisna. Kalau dia dibaca rafa berarti dia berfungsi sebagai badal dari lafaz la ba'itsa. La ba'itsa itu kan menyimpan khobar mutlak. Iku maujud kuwi lho. Khobar mutlak lah. Khobar itu kan i'rabnya rafa. Lah ketika dia menjadi badal dari i'rab rafa, maka dia juga dibaca rafa. Rupane illa talabul qurbi. Rupane keterangan dari yang dimaksud dengan tidak ada pendorong lain itu adalah kecuali hanya mencari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lo satu lafaz yang sama ya padha karo lafaz kae lho, la ilaha illallahu. Itu kalau dia istisna murni itu seharusnya illallaha dibaca fathah, i'rabnya nasab. Tapi lafaz illallahu itu kenapa dibaca rafa, harokatnya dhammah? Karena dia menjadi badal dari lafaz la ilaha yang menyimpan khobar mutlak, di mana khobar itu i'rabnya rafa. Jadi ya loro-lorone bener, diwaca fathah ya bener, diwaca dhammah ya bener. Wa hadza utawi iki final khalis minal amali huwa alladzi la ba'itsa alaihi illa talabul qurb minallahi ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan murni, kemurnian dari suatu amal itu adalah sesuatu yang tidak ada pendorong apapun kecuali hanya untuk menginginkan dekat dengan Allah. Iku la yatasawwaru, ora den temu rupa wa hadza illa min muhibbin, kejaba saking wong kang demen lillahi maring Gusti Allah, kecuali dari para pecinta. Ya gak iso no. Aduh iki melakukan sesuatu, ora ana pendorong kejaba hanya untuk seseorang saja, itu tidak bisa kecuali orang itu adalah orang yang kita cintai. Nek wis tresno, nek wis cinta, alah lha mbok apa ta alangane. Pendorong ati lak kuat banget. Udan deres, buane gembes, bensine arep entek, ujug-ujug sing ditresnani kuwi njaluk martabak. Kuwi ya piye carane entuk, mbuh piye carane, meskipun banyak penghalang, banyak rintangan, dan tidak ada yang membuat dia senekat itu kecuali cintanya.
Mula nek wong iso tresna tenan ning Gusti Allah ya gampang ikhlas. Gampang ora ana pendorong kejaba ya mung Gusti Allah tok. Padha karo adewe nyerake Gusti Allah kuwi, Gusti Allah sedadene batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lain. Aku nyeraki cewek misale. Kuwi lek nyerake kuwi iki ora mergo dheweke iki sugih utawa dheweke kuwi pejabat utawa dheweke kuwi artis terkenal ben aku melu terkenal, ora mergo dheweke iki apa-apa, tapi lek ku tresno seneng kuwi ya mergo si cewek kuwi tok. Tidak terpengaruh dengan embel-embel alma mater apapun yang menyelimuti. Kuwi jenenge murni, cinta murni hanya karena dia saja. Ngono-ngono kuwi. Nek ora tresno ya angel. Kon gak ana tujuan kejaba kuwi tok. Iso-iso Gusti Allah gur disambi. Ya patut-patut lah isin daripada kancane salat kok ora salat piye. Wong aku wis wirawiri iki dingerteni pecian terus utawa dingerteni wirawiri iki wis kudungan masa orang nglakoni agama. Jadi Gusti Allah gur nggo samben tapi pusat perhatiannya masih kepada manusia itu, mempertimbangkan omongan manusia, penilaian manusia dan seterusnya. Kenapa Allah tidak bisa menjadi prioritas ya karena tidak dicintai dengan setulus hati itu tadi. Lam yabqa kang ora tetep li hobbid dunya, duwe demen dunya fi qalbi dalam atine muhib apa qararun nggon tetep sudah tidak tersisa lagi cintanya untuk dunia. Walidha lan karena ikilah yutasawwaru ila akhirih. Karena ana apa ilajul ikhlasi, tombone ikhlas iku kasrah hudud nafsi. Mecah pira-pira bagiane hawa nafsu. Hawa nafsune dilawan. Hawa nafsune pengen ngadeg kowe lungguh. Hawa nafsune pengen lungguh kowe ngadeg kok. Hawa nafsu kok pengen mlaku meneng kok. Hawa nafsu pengen meneng mlaku kok. Dipecah dilawan apa sing dadi kecondongane hawa nafsu. Nek carane hikam kala ana pangendikan Syekh bin Athaillah Sakandari. Idzal tabasa alaika amroni fangdur athqalahum ala nafsi fattabi'hu. Nalikane mbawur serupa bingungke antarane rong perkara ing atase sira. Ya angen-angeno tingalono sing luwih abot kanggone hawa nafsu. Mongko tutno kuwi sing luwih abot kanggone hawa nafsu kuwi tutno. Fa innahu la yadkhulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Saknepene ora ana perkara kuwi abot kanggone hawa nafsu kejaba perkara kuwi ya hak. Perkara sing bener, kenyataan realitane ya ngono. Kuwi nek cara rumusan Syekh bin Athaillah Sakandari nulis ning kitab Hikam kaya ngono kuwi. Ya kuwi tombone ben dhewe iso gelem ikhlas, pecah kuwi bagian-bagiane hawa nafsu. Wa qata'at tama ilan megot tomak. Tomak ngarep-ngarep anit dunya saing dunya. Tomak kuwi ngarep-ngarep sing ora ana jluntrungane. Tomak kuwi ngarep-ngarep sing mustahil. Tomak kuwi ngarep-ngarep sing adewe iki lak yakin segala sesuatu itu kan tidak ada yang pasti kecuali dipastikan oleh Allah. Lah kita itu terlalu pede memastikan sesuatu yang tidak pasti. Cara kalkulasi dagang kuwi gayane kuwi wis wani mestekke dagang iki semene dina mesti entuk semene terus badi semene. Lah ngono-ngono kuwi pengharapan ngono kuwi jenenge tomak. Kan ya ora mesti to. Kaya wong krungu enek bledek nyawang ning langit enek mendung. Lah terus dheweke iki wani memastikan iki engko mesti udan iki. Lah kuwi ngono-ngono kuwi dheweke wani memastikan sesuatu yang tidak pasti seperti itu. Lah kuwi jenenge tomak. Lek krungu bledek le nyawang mendung ireng ning langit langsung mengambil kepastian bahwa ini pasti sebentar lagi hujan. Lah kuwi pengharapannya itu namanya tomak. Beda karo rojak. Nek rojak kuwi yo ngarep-ngarep, mengharapkan, tapi masuk akal, sesuatu yang masuk akal dan semoga Allah mewujudkan apa yang saya harapkan ini, yaitu jenenge rojak. Kalau tomak itu harapan tapi pengharapan itu mendekati lamunan, mendekati harapan kosong yang tidak masuk akal. Wong ngarep-ngarep kok ke menungso, berharap kok kepada manusia, itu kan tidak masuk akal. Sama-sama makhluk, sama-sama lemah, kok berharap pada sesuatu yang sama-sama butuh pertolongan, butuh perlindungan, itu kan dilarang. Malah kan bahasa sederhana seringkali didefinisikan tomak kuwi ngarep-ngarep sangka sak liyane Gusti Allah. Nek rojak kuwi ngarep-ngarep ning Gusti Allah.
Tapi secara umum sebenarnya itu kalkulasi harapannya itu kalau tomak tidak masuk akal, sesuatu yang tidak pasti kok dia berani memastikan, sesuatu yang rentan dan lemah kok dia berani bersandar. Harapan yang muncul dari seperti itu namanya tomak. Nah tomak itu kita disuruh untuk memutusnya. Wakot at-tomak megot tomak, tomak anit dunia, ngarep-ngarep dunia. Apa yang bisa kita harapkan dari dunia? Wong dunia iki ana sing ngatur, ya nek arep ngarep-ngarep ya ngarep-ngarep sing ngatur dunia toh, ngarep-ngarep sing duwe dunia. Lah itu baru rojak. Ngarep-ngarep dunia kuwi ya misale berharap dunia ini akan memuliakan kita, berharap dunia ini akan melayani kita, berharap kita akan bisa bersenang-senang di dunia. Pokoknya dunia kuwi ya segala sesuatu yang dekat dalam waktu dekat. Cara wong mikir ki mikir cendak ngono lho. Tidak berpikir panjang. Kalau didefinisikan dalam kehidupan ya selama kita masih hidup itu semua kan dekat dengan kita, maka dia disebut dunia. Dunia itu artinya dekat, sesuatu yang dekat, sesuatu yang saat-saat inilah dalam waktu dekat. Kalau akhirat kan akhir nanti, jangka panjang. Lo kan mikir akhirat yo, mikir jangka panjang. Aja mikir cendak, nek pikiranmu gur cendak tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang, kamu tidak pakai strategi, berarti cara berpikirmu itu berpikir dunia. Kalau kamu berpikir akhirat, maka kamu akan memikirkannya dengan matang, dihitung konsekuensinya, dipertimbangkan betul strateginya, sehingga nanti tidak menyesal di kemudian hari. Jadi ada yang ngelakoni apa ya resikune jangka panjang ini akhirat. Nah, setelah kematian ini kan akhirat banget, sangat akhir, sangat masa depan. Di situ kan tempat keabadian, makanya harus lebih dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai hanya karena 1-2 hal yang kita pertimbangkan urusan yang dekat ini dunia membuat kita mengorbankan sesuatu yang nanti yang jangka panjang itu. Megot tomak, memutus mata rantai tomak. Nek basa Indonesia kayak ada istilah ketamakan. Rakus biasanya diartikan rakus. Ya definisi kadang-kadang ada definisi istilahi, ada definisi lughawi. Ada definisi itu diambil dari bahasa, bahwa arti dari asal bahasanya itu seperti itu. Ada definisi dari istilahi, istilah yang dipakai tergantung, misalkan istilah dalam ilmu fikih bisa berbeda dengan istilah yang dipakai dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir dan seterusnya, dengan kata yang sama, lafadznya sama, kata-katanya sama, tapi karena berbeda penggunaan istilah dia bisa memiliki definisi yang berbeda. Ya tergantung lughawi atau istilahi. Jangankan kok berbeda disiplin ilmu, podo-podo dalam satu disiplin ilmu wae, suatu kata itu bisa ada perbedaan pendapat dalam penggunaannya. Istilah sing dinggo podo-podo ulama fikih kuwi ya iso beda definisi siji lan liyane. Kanggone Imam Syafi'i istilah fardu dan wajib itu sama. Pokoknya kalau dilakukan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kuwi istilah fardu maupun istilah wajib artinya sama. Bagi ulama Hanafiyah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu berbeda mendefinisikan antara fardu dan wajib. Jadi fardu itu tidak sama dengan wajib dan wajib tidak sama dengan fardu. Bagi mereka sholat sunnah witir yang dalam mazhab Syafi'i itu disebut sebagai sholat sunnah, dalam mazhab Hanafi witir itu wajib. Tapi wajib bagi mereka itu kalau ditinggalkan terhalang dari syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja konsekuensinya. Padahal istilah iku podo-podo ning ilmu fikih secara istilahi. Lah lafat fardu dan lafat wajib kalau dalam lughawi secara bahasa kuwi artinya lah, kalau fardu itu sesuatu yang harus, tapi dia hanya jangka tertentu, jangka waktu tertentu, tidak terus menerus harus ada. Kuwi fardu, misalnya sholat 5 waktu kuwi fardu, dia harus dikerjakan, tapi kan tidak setiap saat, ada waktu-waktu tertentu. Misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, disebut fardu. Kalau wajib itu sesuatu yang harus ada, tapi terus-menerus, tidak temporer, tidak hanya pada tempo atau saat tertentu. Kuwi nek wajib, misalnya aku ki lanang, lah kuwi aku disebut wajib lanang, bukan fardu lanang.
Kalau kelelakian saya itu disebut fardu, berarti temporer, kadang lanang kadang ora. Neng bahwa berjenis kelamin laki-laki yang melekat pada saya ini sifatnya wajib, sesuatu yang harus ada dan terus menerus. Lagu lo bedane wajib karo fardu. Melakno ono sifat wajib Gusti Allah, sifat wajib bahwa itu selalu melekat pada Allah, identitas-identitas yang wajib itu tidak temporer. Gusti Allah kuwi wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Kuwi melekat terus, seperti identitas saya adalah laki-laki, itu kan melekat terus, tidak temporer, itu wajib. Kalau fardu itu baru temporer, tempo-tempo tertentu, waktu tertentu, situasi tertentu, ukuran kadar tertentu, itu baru fardu. Makanya bab pembagian warisan itu kan dalam fikih disebut sebagai bab faraid, fardu, sesuatu yang terukur pada ukuran tertentu, sesuatu yang harus tapi dia hanya sesuatu yang diandaikan, kalau ini segini maka begini dan seterusnya. Wih, definisi lughawi apa definisi istilahi? Urung nek dhewe mlebu ning ranah ilmu hadis beda meneh, ilmu tafsir beda meneh, ilmu akidah wis saya ruwet meneh kuwi. Sak angel-angele ilmu nahwu sorob, sak angel-angele ilmu tajwid, sak angel-angele ilmu balaghah, maani, mantek, kuwi ora resiko terlalu besar. Resikonya iki ya resiko kesalahan secara teknis. Ya mesti nanti kalau dilanjutkan ya fatal pada perkembangan pemahaman yang selanjutnya. Tapi kesalahan dalam ranah akidah, dalam ranah keimanan, resikonya lak dunia akhirat. Tur gara-gara kuwi wong iso paten-patenan loh. Karena sangat sensitif ketika kita merambah pada ranah keyakinan. Lalu tekan definisi takrif lughawi istilahi barang iki. Lafadznya sama, kata-katanya sama, tapi karena berbeda penggunaan istilah, dia bisa memiliki definisi yang berbeda. Ada perbedaan pendapat dalam penggunaannya. Misalnya nang ilmu nahwu kan terkenal, ana ulama Kufah, ana ulama Basrah. Dua kelompok ulama di dua daerah ini seringkali berbeda pendapat dalam memandang cara kita menerapkan ilmu nahwu. Misalnya nek ulama Basrah kuwi gawe aturan apa ya sing paling gampang sering gak dhewe krungu kuwi kaya nek wong pidato. Amma ba'du, berlafat amma ba'du, nek ulama nahwu Basrah kuwi sakwise kuwi kudu enek huruf fa. Amma ba'du fahadhihi, enek fae. Amma ba'du faya ayyuhan nas. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Berlafat amma ba'du selalu ada huruf fa. Kalau ulama ahli nahwu dari Kufah, madhab nahwu ulama Kufah, itu tidak harus ada fa setelah amma ba'du. Misalnya amma ba'du ya ayyuhan nas, amma ba'du ayyuhal hadirun, tanpa ada huruf fa, itu bagi mereka diperbolehkan. Kui podo-podo gramatika lho, podo-podo grammar. Istilah yang dipakai sama-sama ilmu nahwu. Tajarrud dalan meligi, muhung, mung. Tajarrud ki hanya, tidak ada yang lain. Mujarrad berarti disepikan, dikosongkan dari sesuatu yang lain. Tajarrud ki mung, hanya meligi lil akhirati, maring akhirat biaya itu ya kelibukan sekiranya ngelindih apa dzalika mengkono-mengkono. Apa dzalika mengkono-mengkono, apa kuwi mau rujuke gara-gara diselingi ngobrol ngalor ngidul jelas keingetan ngulon kok konteks kalimatnya ngasih walah bihaitsu yaghlibu lan sekirane nglindih apa dzalika mengkono tajarrud lil akhirah mung kanggo akhirat kuwi lho nglindih menguasai alal qalbi ngatasé ati, menguasai hati. Golabai nglindih utawa kalau sesuatu itu disebut kaprah, nek basa Jawa kaprah berarti dia yang mendominasi pikiran, pendapat semua orang, mayoritas orang. Kuwi gholaba nglindih. Paham toh? Malakna gholabatidzon, nglindih penyono misalkan kita wudu. Kita wudu itu kan tidak harus hakul yakin, benar-benar yakin.
Apalagi hakul yakin, ainul yakin saja tidak perlu. Wong ilmu yakin saja tidak perlu, tidak usah sampai bahwa misalkan kita membasuh tangan sampai siku itu kita pastikan kita teliti dengan detail terbasuh semua, tidak seperti itu. Sing penting ghalabatud dzon, ngelindie penyono, sangkaan kita, perkiraan kita itu mendominasi rasa bahwa kita lebih yakin bahwa itu sudah merata. Kuwi tok cukup. Ini hadas beda nek najis itu harus kita teliti betul, jangan sampai tertinggal meskipun hanya sedikit sekali. Kuwi bedanya neng hadas kuwi luwih enteng tinimbang najis. Mergo ya nek cara diteruske ning ranah ilmu hikmah, hadas kuwi hubungan sesama manusia, lah ya kudu dirsiki, kudu hati-hati aja nglarani. Nek najis kuwi hubungane kemusyrikan, mempersekutukan Allah, memperserikatkan Allah dan seterusnya yang dosanya lebih berat lagi. Wis kuwi dawa meneh kok nek dijelaske. Wa intine kuwi. Fa idza kamangken dalem nalikane mengkono-mengkono kasrah hudud nafsi muhibbin lillah walah fa idza kamangken dalem nalikane mengkono-mengkono min muhibbin lillah terus kasrah hudud nafsi wa qad at-tama' yani dunya wa tajrud lil akhirah ya tayasar, jadi gampang apal ikhlas. Maka ikhlas itu menjadi mudah apabila kita mempunyai rasa cinta kepada Allah, tidak tersisa dalam hati untuk mencintai dunia, terus kita pecah kepentingan-kepentingan egoisme pribadi, hawa nafsu itu kita putus, tomak mengharapkan sesuatu apapun selain Allah dari perkara dunia, kata jerdalil akhirah ila akhirihi. Wakam lan pirang-pirang apa min a'malin pira-pira amal yata'i kang kangelan sapa insan menungso piye ing amal wa yadzun lan nyono sapa insan anah ing mestune amal iku khalisatun kang murni ikhlas liwajillahi krana zate Gusti Allah, ridhone Gusti Allah, hanya untuk mencari perhatian Allah, liwajhillah, cari muka, hanya cari muka kepada Allah, tidak cari muka kepada selain Allah. Wa yakun lan ana sapa ingsan fiha ing dalem amal iku maghruron wong kang kabujuk, terbujuk, tertipu, terlena, tersepona terpesona, nyangkone iki apik jebul elek, nyangkone berhasil jebul gagal, kuwi maghrur li annahu krana mestune ingsan iku layar ora ningali sapa ingsan wajhal afati ing arahe pancabaya fiha ing dalem amal, karena dia tidak melihat dari arah yang ternyata ada bahaya di dalam amal perbuatan yang dia lakukan itu. Perspektifnya itu tidak berusaha dia luaskan. Jadi ngertine A iki ya gur A tok, tapi ternyata banyak unsur yang lain yang harus diperhatikan yang luput dari perhatiannya. Seharusnya ada unsur A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Mula kan ya golek ilmu iki ya wajib ora kena leren saurunge mati kan kuwi. Agar perspektif kita dalam memandang sesuatu itu lebih meluas. Maka akan muncul kebijaksanaan, hikmah dan seterusnya. Falyakun mengko becik ana sapa abdu kaula niku syadidat tafaqqudi, banget oleh niti-niti, meneliti, menganalisa wal muraqabati lan nginjen-nginjen lihat taqwa iki mari ikilah kira-kira masalah kang lembut. Sesuatu yang sangat lembut ini harus dia teliti dengan jeli. Wa illa lamun ora syadidat tafaqqud, kalau dia itu tidak menelitinya dengan hati-hati, dengan telaten, dengan analisa yang mendalam, maka iltahaqqa moko dadi padha sapa ingsan nusuli bi atba'i syayatini lan pira-pira pendereke para setan, maka dia bisa sama dengan para pengikut setan. Wa huwa ta ingsan iku la yash'uru, orang ngrasa sapa insan sedangkan dia tidak merasa, tidak menyadarinya. Lho to. Lah ya medeni kayane iki angen-angene esuk ning akhirat entuk ganjaran sekian, bayaran sekian, mlebu surga, tekan kono kecilik kuwi lak ya melas to. Lho ya ngajine sing tenanan dadine besok ning akhirat ki ya entuke tenanan, ora etok-etokan. Nek agama iki digawe sambenan ora tenanan, gur kaya wong dolanan etok-etokan, ya aja nyalahke sapa-sapa. Nek besok asile jebul ya etok-etokan. Pengine ngarep swarga, tekan kono ora ketemu swarga tenanan.
malah kesasar. Lah yo melas ta. Wis lah, muga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.